Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aprilia Kanisya dengan NPM 227011018 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan materi fungsi bahasa dan sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama adalah fungsi bahasa. Dasar dan motif pertumbuhan bahasa itu dalam garis besarnya dapat berupa 1. Alat untuk menyatakan ekspresi diri. Bahasa menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam dada kita, sekurang-kurangnya untuk memaklumkan keberadaan kita. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri antara lain: pertama, agar menarik perhatian orang lain terhadap kita. Kedua, keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. 2. Alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita yang memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. 3. Alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Contohnya, melalui bahasa, seorang anggota masyarakat perlahan-lahan belajar mengenal segala adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakatnya. Ia mencoba menyesuaikan dirinya atau beradaptasi dengan semuanya melalui bahasa. Seorang pendatang baru dalam masyarakat pun harus melakukan hal yang sama. Bila ingin hidup dengan tentram dan harmonis dengan masyarakat itu, ia harus menyesuaikan dirinya dengan masyarakat itu. Untuk itu, ia memerlukan bahasa, yaitu bahasa masyarakat tersebut. 4. Alat untuk mengadakan kontrol sosial. Yang dimaksud dengan kontrol sosial adalah usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Selanjutnya adalah sejarah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophusen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 28 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Kanangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan, sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.